Selamat datang kembali di channel Daily Stoic Present. Di dunia yang penuh dengan beragam kepribadian dan interaksi yang tak terhitung jumlahnya, sangat penting untuk menavigasi hubungan kita dengan kebijaksanaan dan kearifan. Saat ini kita sedang mengeksplorasi aspek filosofi Stoik yang sangat menarik, yang mengajarkan kita bukan hanya siapa yang harus ditolong, tetapi mungkin yang lebih penting adalah siapa yang harus kita pikirkan dua kali sebelum membantu. Stoicisme, dengan akarnya yang dalam pada logika dan kebajikan, memberi kita lensa unik untuk mengamati perilaku manusia. Ini menyoroti 8 jenis orang yang mungkin tidak mendapat manfaat dari bantuan kita seperti yang kita harapkan. Saat kita mempelajari wawasan ini, Anda akan menemukan cara melindungi energi Anda dalam hubungan timbal balik dan mendorong pertumbuhan sejati, baik dalam diri Anda maupun orang lain. Bergabunglah dengan saya dalam mengungkap ajaran-ajaran Stoik ini yang menantang kita untuk memilih dengan bijak siapa yang pantas mendapatkan waktu dan energi kita, memastikan upaya kita seefektif. Satu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita semua pernah bertemu dengan seseorang yang terlepas dari seberapa besar usaha dan perhatian yang kita berikan untuk membantu mereka, tampaknya terus-menerus merasa tidak puas. Ini seperti mengisi saringan dengan air dan melihat semuanya bocor, meninggalkan kita dengan tidak ada yang tersisa. Dalam interaksi seperti itu, seringkali kebaikan kita terasa seperti menguap, bahkan sebelum dapat diakui. Dalam filsafat Stoik, ada pelajaran berharga tentang fokus pada validasi internal daripada validasi eksternal. Stoicisme mendorong kita untuk melakukan tindakan kebaikan karena selaras dengan nilai-nilai dan kebajikan kita, bukan karena kita mengharapkan untuk dihujani rasa syukur atau pengakuan sebagai balasannya. Marcus Aurelius banyak menulis tentang melakukan tindakan yang benar demi kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk tepuk tangan yang mungkin muncul setelahnya. Namun, Stoicisme juga mengajarkan pentingnya melindungi energi mental kita. Penting untuk menyadari bahwa ketika upaya kita yang terus-menerus ditanggapi dengan sikap tidak berterima kasih yang terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan kelelahan emosional dan sinisme. Sementara kita tidak boleh mendasarkan tindakan kita hanya pada hasil atau reaksi yang mereka timbulkan. Kita juga harus waspada agar tidak dikuras oleh mereka yang menerima tanpa memberi kembali dalam bentuk apapun. Ini bukan tentang memutus hubungan dengan orang lain ketika mereka pertama kali menunjukkan rasa tidak berterima kasih, tetapi tentang mengamati pola dan menyadari ketika suatu hubungan terkuras secara tidak proporsional. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, penting untuk menerapkan prinsip Stoik lainnya, dikotomi kendali. Prinsip ini mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan niat kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, reaksi dan perasaan orang lain. Dengan memusatkan perhatian pada lingkup kendali kita, kita bisa terus bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa menjadi terlalu tertarik atau berkecil hati dengan reaksi orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan mereka yang mungkin tidak pernah merasa puas, mari kita ingat untuk menjaga komitmen kita terhadap kebajikan kita. Kenali batasan pengaruh kita terhadap perasaan orang lain dan jagalah ketenangan batin kita dengan tidak mengizinkan kurangnya rasa syukur mengurangi dorongan kita untuk berbuat baik. Keseimbangan ini memungkinkan kita untuk tetap bermurah hati dan berempati tanpa menguras kualitas-kualitas yang memotivasi kebajikan kita. Nomor 2, pemalas. Anda pasti pernah menjumpai tipe ini. Individu yang tampaknya memiliki alergi terhadap usaha dan bakat untuk menghindari tanggung jawab. Merekalah yang selalu menemukan alasan untuk tidak terlibat, tidak berkembang, dan tidak berkontribusi. Dalam bidang Stoicisme, kita sangat menghargai kebajikan seperti disiplin dan ketekunan. Stoicisme bukan hanya tentang menanggung kesulitan, tetapi juga tentang melihat nilai intrinsik dalam kerja dan usaha. Filsuf Stoik Seneca menulis secara luas tentang peran kerja keras dalam membentuk karakter kita dan membentengi jiwa kita. Menurutnya, bukan hasil kerja keras yang paling penting, tetapi pertumbuhan pribadi dan ketahanan yang kita kembangkan sepanjang jalan. Melalui disiplin, kita menyempurnakan karakter kita dan menjadi lebih siap untuk menangani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Namun,
Ketika kita bertemu seseorang yang biasanya menghindari usaha, naluri kita mungkin akan membantu dengan mengisi kekosongan mereka. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti tindakan kebaikan, sebenarnya ini bisa menjadi tindakan merugikan. Dengan terus-menerus menutupi kemalasan seseorang, kita sebenarnya tidak membantu mereka sama sekali. Sebaliknya, kita membiarkan kebiasaan merugikan yang menghambat pertumbuhan pribadi mereka. Jika kita terus-menerus melindungi orang lain dari konsekuensi kelambanan mereka, mereka tidak pernah mengalami ketidaknyamanan yang dapat memicu perkembangan pribadi. Dari sudut pandang Stoik, perilaku seperti itu bertentangan dengan esensi perkembangan pribadi dan etis. Stoicisme mengajarkan bahwa setiap individu harus menghadapi tanggung jawabnya dan konsekuensi alami dari tindakannya. Beginilah cara kita belajar, tumbuh, dan mencapai kemajuan sejati. Mengizinkan kemalasan seseorang tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, tetapi juga dapat menimbulkan kebencian dan ketidakseimbangan dalam hubungan. Ketika berhadapan dengan orang yang malas, penting untuk mempraktikkan prinsip kebijaksanaan yang stoik. Mengetahui kapan bantuan kita benar-benar bermanfaat dan kapan itu hanya pemberdayaan dari kebiasaan buruk. Kita harus mendorong kemandirian dan akuntabilitas, bukan karena kita kurang peduli, tetapi karena kita peduli dengan benar. Dengan menetapkan harapan yang jelas dan membiarkan konsekuensi alami mengajar di mana kata-kata kita tidak bisa, kita membantu orang lain menemukan nilai usaha dan kepuasan pribadi yang datang dari mengatasi kemalasan. Nomor 3. Orang yang tidak bertanggung jawab. Kelompok ini ditandai dengan ketidakmampuan yang tampaknya kronis untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang ditimbulkannya. Kita semua tahu seseorang seperti ini, gagal memenuhi tenggat waktu bahkan menciptakan kekacauan, tetapi entah bagaimana mereka menganggap itu bukan salah mereka, alasan yang tidak ada habisnya, dan akuntabilitas tidak ditemukan. Dalam filsafat Stoik, konsep tanggung jawab pribadi adalah hal yang sangat penting. Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita dapat mengendalikan respons dan tindakan kita. Epictetus menekankan bahwa tugas utama kita dalam hidup adalah menyelaraskan tindakan kita dengan pemahaman rasional kita tentang kebaikan dan kebajikan. Tanggung jawab atas tindakan kita dan dampaknya adalah dasar dari integritas dan pengembangan karakter kita. Namun, apa yang terjadi jika kita terus-menerus memberikan dana talangan kepada seseorang yang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakannya? Ketika kita melindunginya, membuat alasan, atau memperbaiki kesalahannya tanpa meminta pertanggungjawabannya, kita mungkin percaya bahwa kita membantu. Pada kenyataannya, kita mungkin melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Tindakan seperti itu dapat menghalangi mereka untuk mempelajari keterampilan hidup yang penting, yaitu akuntabilitas dan pengelolaan diri. Hal ini dapat menumbuhkan ketergantungan yang tidak sehat bagi kedua belah pihak, menciptakan dinamika di mana ketidakbertanggungjawaban ditoleransi atau bahkan dimungkinkan. Dari sudut pandang Stoik, membantu seseorang tidak boleh mengkompromikan prinsip kita sendiri, termasuk prinsip keadilan, yang dalam konteks ini mengacu pada memberikan hak masing-masing, termasuk konsekuensi dari tindakannya. Membantu orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengorbankan prinsip ini dapat mengakibatkan hasil negatif yang memperkuat perilaku mereka dan mencegah pertumbuhan pribadi mereka. Ketika berhadapan dengan ketidakbertanggungjawaban, Stoicisme mengajarkan kita untuk mempraktikkan kebijaksanaan dan keadilan. Kebijaksanaan dalam mengenali batas-batas bantuan kita dan keadilan dalam memungkinkan orang untuk mengalami konsekuensi alami dari tindakan mereka. Ini tentang mendorong orang lain untuk melihat hubungan antara tindakan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Hal ini tidak berarti kita menjadi kasar atau tidak peduli, tetapi kita fokus pada pemberdayaan mereka melalui panduan, menetapkan harapan yang jelas, dan jika diperlukan, mengambil langkah mundur untuk membiarkan mereka menghadapi kenyataan dari pilihan mereka. Dalam menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sikap Stoik melibatkan perpaduan antara kasih sayang dan kejujuran. Kita dapat menunjukkan belas kasih dengan memahami tantangan yang mungkin mereka hadapi dan memberikan dukungan di mana itu bisa menjadi katalis untuk perubahan positif. Pada saat yang sama, kita harus tetap jujur tentang pentingnya akuntabilitas pribadi
dan efek merusak dari menghindari tanggung jawab. Hal ini mengharuskan kita untuk menghindari kecenderungan menjadi penyelamat atau penghibur tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi orang yang kita bantu. Filosofi Stoik mendorong kita untuk menjadi teladan integritas pribadi, menunjukkan dengan tindakan kita bahwa tanggung jawab dan kejujuran adalah fondasi dari kehidupan yang baik dan bermakna. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk belajar dari contoh kita dan mengembangkan kualitas yang sama dalam diri mereka. Nomor 4. Manipulator. Orang-orang ini sangat ahli dalam membelokkan situasi demi keuntungan mereka, bahkan seringkali dengan mengorbankan orang lain. Anda mungkin mengenal seseorang seperti ini, yang tampaknya selalu memiliki sudut pandang, menggunakan pesona atau tipu muslihat untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka. Mereka adalah ahli dalam permainan psikologis, yang mampu membaca emosi dan kelemahan orang lain, dan kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Stoicisme menekankan kebijaksanaan, terutama dalam memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Menghadapi orang yang mencoba mengendalikan kita melalui penipuan emosional atau permainan psikologis, Stoik seperti Marcus Aurelius menasihati kita untuk menjaga benteng mental yang kuat, menjaga akal dan emosi kita terhadap pengaruh eksternal. Kita harus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi mereka. Manipulator seringkali sangat pandai dalam menyembunyikan motif mereka yang sebenarnya. Mereka dapat membuat kita merasa bersalah, berhutang budi, atau bahkan meragukan penilaian kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda manipulasi dan mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara permintaan bantuan yang tulus dan upaya untuk memanfaatkan kebaikan kita. Dalam berinteraksi dengan manipulator, Stoicisme mengajarkan pentingnya ketenangan dan introspeksi. Kita harus mengambil langkah mundur dan mengevaluasi situasi dengan tenang dan rasional, tanpa terburu-buru dalam memberikan bantuan atau membuat keputusan. Dengan menganalisis motif dan tindakan manipulator, kita dapat melindungi diri kita dari dampak negatif mereka dan menjaga integritas kita sendiri. Prinsip Stoik tentang kontrol diri sangat penting dalam menghadapi manipulator. Dengan mengendalikan reaksi kita dan tidak terjebak dalam permainan mereka, kita dapat mempertahankan otonomi kita dan membuat keputusan berdasarkan logika dan kebajikan, bukan tekanan emosional. Nomor 5. Kritikus. Kelompok ini sulit dipuaskan. Apapun upaya atau hasil yang Anda berikan, mereka selalu menemukan kekurangan. Kritik mereka jarang datang dengan dorongan atau umpan balik yang membangun, melainkan cenderung tanpa henti dan seringkali kasar. Orang-orang seperti ini bisa sangat merusak rasa percaya diri dan semangat kita. Mereka mungkin muncul dalam berbagai bentuk, dari bos yang terlalu kritis hingga teman atau anggota keluarga yang selalu memiliki sesuatu yang negatif untuk dikatakan. Stoicisme menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menghadapi hal-hal negatif seperti ini. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menerima umpan balik dengan cara yang konstruktif dan rasional, membedakan antara kritik yang berguna dan yang sekedar destruktif. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Dalam menghadapi kritikus, penting untuk mengembangkan rasa percaya diri yang kuat dan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Kita harus mampu menerima kritik yang membangun tanpa terpengaruh oleh negativitas yang tidak berdasar. Dengan mempraktikkan ketenangan batin dan fokus pada peningkatan diri, kita dapat mengubah kritik menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Prinsip Stoik tentang ketahanan sangat relevan dalam konteks ini. Kita harus belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh opini orang lain, terutama ketika kritik mereka tidak konstruktif. Dengan menjaga ketenangan dan perspektif yang jernih, kita dapat menghadapi kritik dengan bijak dan tetap fokus pada tujuan kita. Nomor 6. Orang narsistik. Orang narsistik seringkali mudah dikenali karena dunia mereka berputar di sekitar kepentingan mereka sendiri. Mereka adalah pusat dari alam semesta mereka sendiri dan cenderung memastikan semua orang tahu. Interaksi dengan orang narsistik biasanya menguras tenaga, menghabiskan banyak energi, dan seringkali tidak memberikan imbalan apapun yang berarti. Mereka cenderung mencari perhatian dan pengakuan yang konstan, seringkali dengan mengorbankan orang lain. Dalam hubungan dengan orang narsistik,
Kita seringkali merasa terjebak dalam siklus yang tidak sehat, di mana kebutuhan dan perasaan kita diabaikan. Stoicisme mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan harga diri kita. Kita harus waspada terhadap dinamika yang tidak sehat dan belajar untuk menetapkan batas yang jelas. Dengan mengenali pola perilaku narsistik dan memahami dampaknya, kita dapat melindungi diri kita dari pengaruh negatif mereka. Prinsip stoik tentang kontrol diri dan ketenangan sangat berguna dalam menghadapi orang narsistik. Dengan menjaga keseimbangan emosional kita dan tidak terlalu terpengaruh oleh tuntutan mereka, kita dapat mempertahankan otonomi kita dan membuat keputusan yang bijaksana. Nomor 7. Oportunis. Individu ini mempunyai bakat untuk menemukan sudut pandang dan keuntungan dalam setiap situasi, seringkali dengan mengorbankan orang lain. Mereka terlibat dalam hubungan dan situasi di mana mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dengan kontribusi minimal. Dalam filosofi Stoik, ada penekanan kuat pada praktik kebajikan, seperti kemurahan hati dan kebaikan. Namun, Stoikisme juga menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian. Epictetus menekankan bahwa meskipun bersikap terbuka itu penting, kita tidak boleh melakukannya sejauh mana kerugian kita sendiri. Oportunis seringkali memanfaatkan kebaikan dan kemurahan hati kita, mengambil tanpa memberi kembali. Mereka mungkin tampak seperti teman yang baik pada awalnya, tetapi seiring waktu, ketidaksetaraan dalam hubungan menjadi semakin jelas. Ketika berhadapan dengan oportunis, penting untuk mengenali pola perilaku mereka dan menetapkan batas yang jelas. Kita harus waspada terhadap tanda-tanda eksploitasi dan belajar untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif mereka. Prinsip Stoik tentang keadilan sangat relevan dalam konteks ini. Kita harus memastikan bahwa hubungan kita seimbang dan saling menguntungkan, bukan hanya satu pihak yang mengambil keuntungan. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan dan kehati-hatian, kita dapat menjaga integritas kita dan memastikan bahwa bantuan kita benar-benar bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terakhir, berpura-pura menjadi korban. Tipe ini selalu melihat diri mereka sebagai korban keadaan, tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Mereka selalu memiliki alasan atau penjelasan mengapa mereka tidak dapat maju atau mengatasi tantangan. Dalam filosofi Stoik, ada penekanan kuat pada tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk mengendalikan respons kita terhadap peristiwa eksternal. Ketika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang yang selalu merasa sebagai korban, kita mungkin memperkuat pola pikir yang tidak produktif dan merugikan mereka dalam jangka panjang. Prinsip Stoik tentang kontrol diri dan ketahanan sangat penting dalam menghadapi korban abadi. Kita harus mendorong mereka untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri dan menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan dan empati, kita dapat memberikan dukungan yang benar-benar bermanfaat dan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Melalui wawasan ini, kita dapat lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan waktu dan energi kita, memastikan upaya kita seefektif dan sebaik mungkin. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam mengungkap ajaran-ajaran Stoik ini. Jangan lupa untuk subscribe dan pastikan Anda tidak melewatkan bagian manapun dari video ini.